Cek satu ya, kemarin ada hajatan partai yaitu Nasdem alias Nasional Demokrat, yaitu Rakernas. Dan ini sih menurut saya simbolik aja ya, karena soal Nasdem bakal dukung Anies, lalu dibalut dengan dukungan kepada Ganjar dan juga Andika. Ini sebenarnya sudah jadi obrolan atau perbincangan publik sejak 1-2 bulan sebelumnya. Kadang saya juga heran di Indonesia ini ya, hal-hal yang sangat rahasia dalam politik itu sebenarnya adalah obrolan yang sangat biasa yang ada di masyarakat. Bahkan masyarakat kelas warung kopi lah seperti kita-kita ini berbulan-bulan sebelumnya. Kadang saya nggak terlalu percaya dengan gimmick misalnya soal capres, Nasdem ini masih sangat terbuka, tapi juga rahasia. Karena ya, padahal Mang Udin warung kopi langganan saya itu aja tahu Nasdem ditenggarai mau mendukung Anies, tapi malu. Malu kalau langsung kemarin tuh pas Rakernas itu to the point mendorong calon tunggal, itu gengsi. Bisa jadi karena masih takut dicap merebut brandingnya milik PKS, yaitu Partai Kadrun. Dan setelah pengumuman capres ala Nasdem kemarin, hari ini Nasdem sedang menikmati eksodus kecil-kecilan kadrun pendukung Anies yang mulai merapat ke Nasdem. Ya, sementara Partai Nasionalis sedang menikmati banjir eksodus besar-besaran dari simpatisan Nasdem yang nasionalis. Waduh, kok kebalik ya? Ini hasil surveinya SMRC loh, ini bukan ngarang loh. Pusing nggak tuh Om Brewok tuh? Saya membayangkan, melihat tren publik terutama simpatisan Nasdem ini kecewa atas pilihan capres pada Rakernas kemarin, mendadak ada Rakernas Nasdem lagi. Saya membayangkan seperti itu. Lalu ada pidato Om Surya, ya, Om Brewok, kira-kira begini. Ya, saudara yang diberkatin Tuhan Yang Maha Esa, melihatin dan menimbangin, maksud saya melihat dan menimbang reaksin masyarakatin yang ternyata nyakitin terhadap keputusan Rakernas kita tempo hari. Saya akan mengambil langkah-langkah sebagai berikutin. Yang pertama, sudahlah, kita nggak usah usul capres manapun, karena ngeribetin. Kita dorong Anies, kadrun pada ngikutin. Kita dorong Ganjar, saya dipelototin. Kita dukung calon lain, kader kita cemburu, bukan main. Oleh karena itu, saudara, dengan kerendahan hati pada Rakernas luar biasa ini, saya mutusin soal capres. Saya nggak mau mikirin. Ya, bisa jadi begitu ya. Itu yang ada dalam imajinasi saya itu seperti itu. Karena hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan mayoritas pemilih Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mendukung Ganjar Pranowo, 41%. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena hasil survei SMRC kita tahu sebuah lembaga yang cukup kredibel. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat video pengumuman capres hasil Rakernas kemarin itu udah nyaris mirip pengumuman KPU. Jadi ketika Surya Paloh membacakan nama kandidatnya, itu reaksi penonton udah kayak apa tuh, pengumuman final hasil Pilpres gitu. Ketika Surya Paloh mau nyebut Anies Baswedan, itu pengurus Partai Nasdem yang merasa pendukungnya Anies langsung teriak dan haru. Anies, oh presidenku, udah kayak gitu. Padahal masih jauh, woy. Jauh. Ini cuma pengumuman rekomendasi dari DPW. Masih panjang. Nasdem sendirian yang nggak bisa mengusung capres. Masih jauh prosesnya. Belum kalau koalisi, pasti penuh syarat, penuh drama. Koalisinya oke, tapi capresnya nggak oke. Atau boleh koalisi tapi calonnya nggak cocok, ya ribet. Atau udah dapat partai kawan koalisi
Tapi ternyata simpatisan partainya nggak setuju dan malah melawan. Masih jauh, bos. Perjalanan Anies masih jauh. Bisa jadi dia harus ya mampir dulu KPK mungkin ya. Ya, dengan keputusan Nasdem mengusung 3 nama sebenarnya nggak terlalu menghebohkan, ya. Dan sangat disayangkan kenapa cuma 3 nama. Harusnya sampai 10 nama lah minimal. Jadi kemungkinan bakal lebih seru dan berdampak pada dukungan masyarakat kepada Nasdem. 10 nama. Kalau bisa 10 orang dari 10 latar berbeda, jadi memungkinkan Petamburan ini perwakilannya nggak cuma Anies gitu. Ada koalisi Petamburan kan. Nah, keputusan Nasdem menyertakan Anies dalam hasil Rakernas ini bisa jadi jejak yang kurang menguntungkan menurut saya. Bisa jadi ini akan dikapitalisasi lawan. Mengingat jejak Anies yang berdekatan bahkan menikmati dukungan dari ormas terlarang atau golongan Wahabi, juga para pengusung khilafah. Apakah ini tidak akan berimbas kepada Partai Nasdem? Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Jangan sampai partai yang namanya saja sudah nasional, Demokrat, justru mendukung kandidat yang diragukan nasionalismenya. Tapi sebagai seorang pengusaha, saya yakin Om Surya Paloh pastilah mendengar banyak suara. Beliau bukan orang baru di perpolitikan. Dan Nasdem ini sudah hampir 11 tahun menjadi bagian daripada Pilpres di Indonesia. Siapa yang mau kalah? Orang Betawi bilang, seri aja nggak mau apalagi kalah. Tapi ya tetap pakai logika. Buat apa dorong-dorong Anies, malah efeknya kecipratan dan ikutan belepotan kinerja Anies. Nasdem sudah sangat berjasa kepada Anies dengan menjadi penyelamat acara Formula E yang efeknya masih terasa sampai hari ini. Efek buruk tapi. Jadi nggak perlu merasa berutang budi kepada Anies. Keselamatan partai dari gelombang eksodus pendukung harus yang lebih utama. Mendukung Anies menang belum tentu, tapi stempel sebagai partai pendukung kadrun dan pendukung Bapak Politik Identitas Indonesia malah sudah tersematkan. Baru 2 hari Nasdem ini mengumumkan mendukung Anies sebagai capres. Lihat aja perbincangan negatif publik kepada Partai Nasdem mengemuka. Sampai ada tagar viral, kalau nggak salah, "Goodbye Nasdem." Ya. Orang baik akan menyebabkan kebaikan bagi partai pendukung pastinya. Dan kandidat bermasalah hanya akan menyeret-nyeret partai pendukung ikutan kena imbas kelakuan kandidatnya. Saya sih masih meyakini ya, Nasdem nggak akan kemana-mana. Maksudnya nggak akan main api membentuk koalisi dengan oposisi seperti Demokrat dan PKS. Ini menurut saya bisa jadi, karena riskan. Sudah riskan, bisa jadi raskin. Raskin itu merasakan kemiskinan. PKS hafal kalau soal ini. Ya, Nasdem saya prediksi akan kembali ke kitahnya, yaitu partai nasionalis yang akan bersekutu dengan sesama nasionalis. Dan bakal tetap menjadikan rakyat dan konstituennya penjaga Pancasila dari rongrongan kelompok anti Pancasila dan anti Republik Indonesia. Kemarin saja Anies dan kelompoknya baru saja berkumpul menggelar acara temu kangen alumni Timur Tengah kalau nggak salah. Lantas beredar video 2 orang tokoh di sekelilingnya, yaitu Bahtiar Nasir dan juga Abdul Somad, yang membuat kita merinding. Videonya tersebar, entah itu video kapan. Tapi dua orang itu menyampaikan bahwa agama memang harus dibawa ke politik. Lantas Bahtiar Nasir menyebutkan bahwa 2024 adalah saat kemunculan sistem pemerintahan khilafah. Masa Nasdem kayak gini nggak tahu? Waduh. Dan komitmen terhadap calon presiden yang utama adalah bahwa capres harus bersih dari kelompok bervirus anti Pancasila, yaitu kelompok yang membawa agenda sistem pemerintahan khilafah. Waduh. Awas Om Surya, jangan sampai ente kecipratan paham-paham kayak gini. Harus tetap menjadi pejuang demi NKRI yang punya Bhinneka Tunggal ini. Maksud saya Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya Mas Jopre. Aman kan?